Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Hukum Perdata. Di sini kami akan mengadakan podcast singkat mengenai materi kami, yaitu hukum orang atau naturalistic person. Di sini saya sebagai host atas nama Martin Duga Bain dengan NIM 2502010181. Sebelah Saya Arun Isak Paulus Nilai Konak dengan NIM 2502010072. Saya Samuel Lazaret Fiore dengan NIM 25020100284. Saya dengan nama Miguel Aditya Mangi dengan NIM 2502010299. Saya dengan nama Dovatus Faibasi dengan NIM 25020010208. Oke, baik. Tak kenal maka tak sayang. Di sinilah kami sudah memperkenalkan diri kami. Oleh karena itu kami akan membahas tentang hukum orang. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu kan tentang hukum orang? Sudah. Oke. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran singkat kepada kita semua bagi apa itu sih hukum orang. Hukum orang atau biasa disebut subjek hukum, naturalistic person dalam bahasa Belanda. Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan Recht, subjek Belanda, atau law of subject dalam bahasa Inggris, yang artinya pada umumnya subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi yang bisa dianggap sebagai subjek hukum adalah orang yang punya hak dan kewajiban. Karena itulah yang bisa dianggap sebagai subjek hukum. Kalau objek kan tidak. Objek kan dia lebih ke benda mati. Ya. Dan sekarang di materi kita ini kita membahas tentang, di sini kecakapan hukum akan dibahas oleh satu teman kami di sini. Silakan saudara. Ya, kecakapan hukum itu adalah kemampuan seseorang terkait hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan adanya akibat hukum. Jadi kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Cara mandiri. Berarti mempertanggungjawabkan hukum, betul saudara? Betul. Berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke. Soal kecakapan hukum teman-teman. Di sini sudah memberikan gambaran bahwa dalam materi subjek hukum atau hukum orang ini ada poin penting ya, di mana ada kecakapan hukum. Ya. Jadi di mana subjek itu yang dianggap subjek hukum ini dia harus cakap hukum. Oleh karena itu teman-teman semua, subjek hukum dalam pembahasan tentang kecakapan hukum di sini akan masuk ke dalam masalah sehari-hari kita. Nah, di sini kami akan membahas salah satu topik masalah yang terkait dengan kecakapan hukum dalam naturalistic person ini. Sebelum itu saya akan sedikit mengkorek-korek kecakapan hukum. Ialah kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian menurut pasal 1329 KUH Perdata adalah cakap untuk membuat sesuatu perikatan-perikatan. Di sini cakap dalam membuat perikatan kan perjanjian. Ya. Nah, topik pembahasan kita tentang kecakapan. Di sini kita lebih mengerucut lagi kepada perjanjian. Pernah buat perjanjian di sini? Pernah. Perjanjian apa kalau boleh tahu? Perjanjian untuk melakukan sesuatu. Oke, contohnya paling gampang sih. Paling gampang Jual beli motor. Sesuai, jual beli Sesuai motor. motor. Kalau kata selain jual beli motor, perjanjian apa? Perjanjian menandatangani kontrak sepak bola dalam tim. Satu lagi perjanjian jual beli HP. Jual beli HP, sama saja ya? Bisa dipengaruhi. Di sini dianggap bahwa seseorang itu cakap jika dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Dalam ini kita ambil perikatan-perikatan. Jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap, dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum yang menurut pasal 1330 angka 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Nah, dikatakan belum dewasa menurut pasal 1330 KUH Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun. Di sini saudara mereka ada 21 tahun? Ada. Mungkin yang beberapa ada, Ya. ada yang belum. Nah, yang belum dalam undang-undang itu dianggap belum cakap sebenarnya. Ya. Dalam undang-undang belum cakap. Di sini saya sudah menyebutkan bahwa syarat pertama ialah seseorang harus genap 21 tahun.
dan tidak lebih dahulu telah kawin. Ya. Di sini ada yang mau cerita kawin duluan? Tidak ada. Fokus kuliah. Fokus kuliah. Oke, Fokus masa depan. Fokus masa depan. Fiat JCCR WKL, kan? Ya. Luar biasa. Dianggap tidak cakap adalah apabila seseorang berdasarkan ketentuan peraturan berikut. Di sini ada ketentuan beberapa peraturan yang diakui dalam KUHP, ada 3. Yang pertama, orang-orang yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun. Tahun ya. Betul toh? Betul. Yang kedua, orang yang berada dalam pengampuan. Dan yang ketiga, orang-orang atau perempuan yang telah kawin. Oke. Ini kalau kita omong lebih lanjut lagi, ini dia akan merujuk pada undang-undang lama, yaitu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi perkawinan di bawah umur lah istilahnya. Nah, pengantar kita tentang hukum orang ini yang tadi telah merujuk pada perikatan-perikatan untuk perjanjian. Di sini teman-teman pernah mendengar kasus pencurian? Pernah. Nah, pasti. Pasti. Ada yang alami? Atau ada yang melakukan? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kehilangan pernah. Kehilangan Helen. Helen pernah. Helen pernah hilang. Pernah. Kalau melakukan? Tidak. Tidak pernah. Itu kata yang tahu sendiri. Kita hukum tidak boleh. Kita namun tidak boleh melakukan hal yang melawan di luar. Di luar. Betul. Betul. Nah, pertanyaan gampangnya, orang yang melakukan tindakan itu, jika dia punya umur di atas 21 tahun atau genap 21 tahun, dia dianggap cakap hukum berarti. Iya, cakap. Berarti dia siap untuk terima Konsekuensi dan hukuman. hukuman. Oke. Bagaimana kalau orang yang melakukan itu di bawah 21 tahun? Tetap dihukum? Menurut teman-teman? Menurut beta, Menurut saya saya, harus dihukum Tetap karena dia dihukum. telah membuat kejahatan. Harus Kalau dihukum. menurut menurut saya mau dia sudah cakap hukum atau belum, tetap harus dilakukan tindakan proses agar sang pelaku mendapatkan efek jera dari perbuatan yang dia buat. Kecil-kecil sebenarnya itu orang bilang umur belum pas tapi nakal kurang ajar. Sangat kurang ajar. Di sini saya menemukan satu kasus baru. Mungkin baru-baru ini, mungkin ada yang pernah mendengar kasus pencurian motor di sekitar kita di Kupang sini, yaitu kasus penggadaan atau pencurian motor. Ini praktik berhubungan dengan praktik jual beli motor. Nah, di sini praktik jual beli motor bekas ilegal di pasar Kupang. Jadi ada yang bisa baca atau tahu kasusnya? Pasti ada yang tahu atau tidak tahu semua. Kayaknya belum mendengar ya? Belum mendengar. Oke. Di sini saya akan menyampaikan bahwa ini saya ambil dari sumber kumparan, di mana anak-anak di bawah umur 21 tahun bertindak sebagai pedagang tanpa pengetahuan orang tua. Jadi dong melakukan transaksi nih. Transaksi masuk dalam apa tadi? Perikatan atau perjanjian. Posisi dong belum cakap hukum. Belum cakap hukum. belum pas umur. Belum pas umur. Tapi sudah melakukan perjanjian. Terus perjanjian ini perjanjian yang ilegal karena mereka mencuri. Tebak kalau mau sudah belum cakap hukum, mereka mencuri lagi. tebak kalau mereka mencuri, apakah motor yang mereka curi itu surat-surat lengkap atau tidak? Tidak dong. Karena motor hasil curi, motor yang diambil. Hasil, oke. Sesuai dengan apa yang tadi dikatakan oleh teman-teman bahwa motor yang dicuri ini itu nihil surat-suratnya seperti STNK dan DPKB. Jadi motor kosong. Motor yang orang bilang hanya body dengan mesin saja. Body dengan mesin saja. Nah, bisa jalan. Ya, ringkasan dari kasus ini saya ada mendapatkan dari sumber kumparan bahwa 3 pelajar di Kota Kupang NTT ditangkap polisi karena terlibat pencurian sepeda motor. Mereka adalah 2 pelajar SMA berusia 16 tahun. Baru masuk SMA loh. Baru masuk. SMP baru naik loh, baru nakal loh. Dan seorang bocah SD 12 tahun. Wah. Itu berdiri di motor Motor lebih tinggi. Bayangkan. Penangkapan ini dilakukan pada Sabtu tanggal 9 bulan 8 di Jalan Damai, Kelurahan Oibufu. Setelah polisi menerima laporan adanya transaksi jual beli dengan harga yang tidak wajar. Betul? Atau tidak? Menurut teman-teman? Tidak wajar menjual motor di harga murah, belum pas umur le. Nah, Sudah pasti surat sudah ada. dicurigai. curigai. Menurut pandangan teman-teman, barang curian dia dijual dengan harga yang di bawah pasaran sedikit atau di bawah jauh? Di bawah aja. Kalau saya di bawah Kalau sedikit. Di bawah jauh ya. Iya. Pasti jual murah tuh. Murah kan Barang curi. Banyak juga barang curi ya. Dapat gratis dia jual lagi. Dapat ya, dia jual. Intinya saja dia dapat tuntut. Betul. Tebak berapa motor yang mereka ambil? Mereka gasak.
Empat unit motor mungkin. Betul sekali, saudara. 4. Wih. 4 unit motor sebagai barang bukti terdiri dari 2 Honda Beat, 1 Honda Beat F1 dan 1 Yamaha Mio Sporty. Wah. Para pelaku mengaku telah mencuri 7 motor sejak Mei hingga Juli 2025 tahun lalu. Modusnya mereka mencuri motor yang stangnya tidak terkunci, lalu mendorongnya pergi ketika situasi sekitar aman. Wah, Lihat, sudah melakukan kasus berat ini. Biar umur tidak pas dalam KUA Perdata, ini dianggap belum cakap belum hukum. cakap hukum. Belum cakap Tapi hukum. kasus ini bisa dibilang sangat besar Sangat besar. karena mereka berani sekali mengambil tindakan seperti ini. Ya, mengambil tindakan. Baru umur Berapa? Cukup nilai. Berarti tidak Kamu cakap hukum. mencukupi juga jangan. Iya. Kalau bukan hak milik toh. Oke, betul. Pendapat salah satu dari teman, dia sudah tidak cakap hukum, dia mencuri kan tindakan pidana. Tindakan pidana itu luar dari konteks kita. Konteks, iya. Tapi di sini kita akan membahas tentang apakah pelaku ini dia siap menerima hukuman atau tidak. Karena dia belum cakap hukum, nah. Belum cakap hukum berarti belum siap menerima hukuman sebenarnya. Di undang-undang orang yang bisa menerima hukuman itu kan tadi umur pas 21 tahun. Menurut teman-teman, apakah perasaan sebagai orang tua ketika mengetahui anaknya seperti itu, dan bagaimana lembaga-lembaga aparat lah yang menangani seperti polisi mengurus mereka? Perasaan orang tua sangat kecewa Pasti ya. karena merasa gagal mendidik anaknya. Iya. Oke. betul. Kakak? Kalau menurut saya di saat orang tua mengetahui anaknya berbuat begitu, ada satu sisi mereka berpikiran kecewa, tapi ada satu sisi yang mereka berpikir bahwa mereka sudah rasa cukup untuk mendidik, namun anaknya saja yang kurang ajar di luar Oke. atau mengikuti pergaulan bebas atau pergaulan bebas. Semua di sini pasti bergaul ya. Ya, Pasti bergaul. Bergaul, tapi di sini kita punya akal budi untuk memilih mana yang baik, Mana yang yang baik. jahat. Mana yang bisa diterima, mana Mana yang tidak. Di sini kita tidak tahu mereka pola terbelakang, mereka curi ini untuk apa sebenarnya. Tapi di sini motor yang mereka curi itu mereka modif untuk diperjualbelikan dan dipakai membalap. Wih, memang gengsi pekerja. Gengsi pekerja toh. Gengsi pekerja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sudah tidak cakap hukum, melakukan pencurian, mereka melakukan satu tindakan ilegal lagi, yaitu balap liar. Balap liar, mungkin bukan mereka, orang lain. Orang lain. Tapi barang dari mereka. Dari mereka, iya. Mereka penada ini. Mereka Iya. pelaku selain penada juga. Nah, solusi dari teman-teman untuk menghadapi situasi seperti ini di era sekarang, dalam menghadapi orang yang tidak cakap hukum tapi berani melakukan tindakan hukum, bagaimana solusi teman-teman? Kalau menurut saya solusi yang pertama itu orang-orang terdekat. Contohnya kayak Orang tua. ya Orang tua. orang tua dalam mendidik anaknya supaya sehingga dalam pergaulan itu dia kayak dibatasi. dibatasi atau kasih batasan lah, pokoknya bergaul yang baik-baik saja. Dididik. Dididik. Terus dari anaknya juga pandai-pandai memilih pergaulan. Betul. Supaya jangan terlalu terbawa arus dulu. Apalagi zaman sekarang kan lihat sedikit-sedikit pasti mau ikut begini, mau ikut begitu. Itu ya. Lihat kawan ada ini, Pasti mau juga ada mau, itu. pasti. Kalau menurut saya juga fungsi orang tua penting dalam memeriksa HP anak maupun pergaulan-pergaulan anak di luar seperti apa. Orang tua tidak boleh tinggal diam dalam melihat situasi dan perbuatan anak, baik keluar masuk rumah. Baik. Jadi solusi yang teman-teman berikan ini sebenarnya sudah masuk, sudah sangat-sangat masuk. Apalagi bagi orang yang tidak cakap hukum, mereka masih butuh didikan, rehabilitasi, dibina lagi agar menjadi lebih baik. Tidak mungkin mereka begitu langsung disiksa. Mungkin ada oknum kita tidak tahu kalau menghukum anak di bawah umur kan dengan cara kekerasan juga. Kita tidak tahu. Itu bukan itu menjadi rahasia umum juga. Semua orang pasti tahu di mana-mana. Kalau begitu ada anak yang melakukan kesalahan pasti dihukum. Tapi di sini yang kita mau tegaskan sebagai mahasiswa hukum adalah jika dalam KUHP Perdata orang-orang yang tidak kecakapan hukum itu harusnya dibina. Dibina dan dididik. Ya. Bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Di sini tentang perikatan, perjanjian, perdagangan dan perjanjian mereka masuk dalam KUHP Perdata. Menurut teman-teman, setelah mereka menjual motor, mereka melakukan perjanjian antara satu dengan yang lain. Apakah perjanjian itu dianggap sah di mata hukum?
Tidak. Tidak, karena belum mencukupi umur. mencukupi umur. belum memenuhi kecakapan hukum. Ya, belum memenuhi cakapan hukum. Salah satunya apa tadi? Belum. Umur masih Umur belum belum tahun. di bawah 21 tahun. Berarti secara hukum apa yang dilakukan? Perjanjian itu batal atau jadi? Perjanjian Yang harusnya tidak sah. Tidak Tidak sah. sah. Di mata hukum ya, Di batal, mata hukum harus Di mata hukum batal. dibatalkan dan tidak sah. bahwasannya di sini sudah ditegaskan dalam kecakapan hukum itu ada beberapa bagian yang dimana itu ada kemampuan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban menurut hukum, dan selanjutnya lagi adalah kemampuan seseorang untuk memiliki perbuatan hukum sendiri. Berarti orang itu harus bertanggung jawab. Sedangkan dalam kasus yang kita teliti pada detik ini, pada saat ini adalah orang-orang yang melakukan kasus ini atau terlibat dalam kasus pencurian motor ini itu belum cakap hukum, Ya. belum bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Bisa. Belum tentu mereka dibawa ke Masih di bawah penguasaan orang orang tua. tua. Mereka juga kalau dibawa ke aparat lembaga-lembaga hukum, mereka harus didampingi. Didampingi oleh orang tua. Dampingi. Menurut teman-teman saja, tidak mungkin kan dia melakukan kesalahan dan dia biasa mau bertanggung jawab. Saya sendiri pergi. Tidak mungkin. Dia mengerti Tidak sarana-prasarana. Tidak dong. Coba teman-teman kasih gambaran simpel saja. Anak-anak seperti itu tuh bagaimana kalau dia mengurus dirinya sendiri dalam lembaga hukum? Sana bisa. Tidak bisa. Kekeliruan nanti. Kekeliruan, nah. Dia Baru minta maaf, mengerti apa? Mengerti apa? Bahasa Tidak kasarnya, mengerti, ya. Tidak mengerti. Baik. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa dalam KUHP Perdata, seseorang dianggap cakap memenuhi 3 unsur. Dan jika seseorang dianggap tidak cakap juga memenuhi unsur-unsur tersebut. Di sini kami akan menyebutkan unsur-unsur tersebut sekali lagi agar kita mendapatkan kesimpulan utama dari kasus ini. Unsur yang pertama, unsur yang pertama itu anak yang belum dewasa atau di bawah umur, orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri. Biasanya diwakili oleh orang tua atau wali. unsur yang kedua, Yang kedua adalah orang yang berada di bawah pengampuan, yaitu orang yang karena kondisi tertentu seperti gangguan jiwa, pemboros atau orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga oleh pengadilan ditetapkan sebagai di bawah pengampuan. Yang ketiga, perempuan yang sudah menikah. Menurut aturan lama KUH Perdata, dalam aturan lama, perempuan yang sudah menikah dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum tanpa izin suami. Namun, ketentuan ini tidak berlaku lagi karena perkembangan hukum dan prinsip kesetaraan. nah ini disebut sebagai 3 unsur jika seseorang tidak memenuhi kecakapan hukum. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari pembahasan kita pada sore hari ini ialah seseorang yang tidak cakap hukum harus siap menerima konsekuensinya jika dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya, dan seharusnya kita sebagai masyarakat harus lebih sadar lagi akan edukasi tentang bagaimana kecakapan hukum dan pertanggungjawaban hukum untuk semua orang agar tidak terjadi kasus penyalahgunaan seperti ini lagi. Sekian dari kami undur pamit. Terima kasih. Terima kasih.